Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Di video kali ini, aku nggak akan masak, tapi aku akan undang pemenang MasterChef Season 8 ya, Jesslyn. Dan Jesslyn kali ini bakal bikin dessert yang pastinya bikin dia jadi menang katanya. Oke. Hai everyone, aku Jesslyn dan aku diundang Ci Devina. Such an honor to be here in her kitchen, honestly. Dan aku hari ini bakal membuat dessert yang membuat aku menang Season 8 MasterChef Indonesia. Jadi nama dessertnya itu in Thailand namanya Tap Thim Krop, tapi itu semacam kayak es merah delima di Indonesia. Dan kita bakal pakai water chestnut sebagai the main star of the dish di dessert ini. Jadi di sini ada water chestnuts. Water chestnutsnya ini bakal di-coat dengan tapioca flour dan bakal ada texture semacam boba, tapi di dalamnya bakal ada texture, jadi crunchy dan juga lembut dari tapiokanya sendiri. Terus bakal di-serve dengan jackfruit, ada juga coconut meat, dan bakal di-serve dengan pandan syrup sama coconut cream yang bakal ngebalance manisnya dengan asinnya sendiri. Dan di sini juga ada red food coloring. Untuk buat water chestnutsnya warnanya merah biar lebih pop aja warnanya dan lebih menarik. Oke, jadi pertama aku bakal soak water chestnutsnya dulu di dalam red food coloring biar warnanya bisa menyerap. Jadi aku bakal potong dulu. Ini kan size-nya lumayan gede, jadi aku bakal potong jadi 6. Kalau misalnya masih lebih gede bisa dikecilin lagi, tergantung size-nya tuh mau segede apa. Ini sebenarnya agak time consuming, makanya pas waktu aku final aku cuma potong jadi 4, tapi sebenarnya lebih kecil tuh lebih bisa di-enjoy. Jadi ini dessertnya itu bisa dibilang reseptless. Soalnya ini semua perkiraan by eye, nggak bisa pakai resep. Semua kayak tergantung taste masing-masing. Aku bakal soak pakai water. Jadi sekarang aku bakal rendam water chestnutsnya di dalam red food coloring. Kasih rendam untuk kayak kira-kira 15 menit sampai warnanya agak merah. Biar lebih nyerap. Sambil letting it soak, aku bakal prepare pandan sirupnya. Pandan sirupnya literally cuman air, gula, sama daun pandan. Aku robek biar lebih wangi. Terus tambahin gulanya. Ini harus very syrupy. Diboil aja sampai semua gulanya dissolve. Jadi sambil menunggu pandan sirupnya, aku juga bakal buat coconut creamnya. Jadi ini kayak yang manis dan bakal dibalance dengan santan ini yang agak asin. Jadi bakal ditambahin dengan garam. Terus untuk buat lebih aromatik lagi, aku bakal tambahin pandan leaf di dalam coconut creamnya. Ini pretty much sudah mau selesai. Tinggal potong jackfruitnya jadi potongan kecil-kecil. Boleh jadi strips begini, boleh jadi cubes. Jadi ini kan dessertnya memang dingin, jadi semua komponennya tuh harus cold atau enggak room temperature. Jangan sampai nanti panas, nanti ada yang rusak di dalam. Jadi setelah pandan sirupnya aku udah selesai infuse, aku mau dinginin dulu. Ditaruh di atas ice bath atau di kulkas juga boleh. Setelah 15 menit aku udah soak water chestnutsnya di red food coloring. Udah kelihatan warnanya merah. Jadi setelah water chestnutsnya sudah di-soak, kita bakal coat dengan tapioca flour. Kalau misalnya memang mau lapis tapiokanya lebih
kenyal, lebih tebel, kenyalnya gooey, boleh ditambahin lebih banyak. Tapi kalau misalnya mau yang agak tipis, boleh dikurangin sampai just coated aja, kayak sampai semuanya nggak kelihatan merah lagi gitu. Terus nih air udah mendidih, tinggal dimasukin sampai semuanya naik ke atas. Ini kayak bener-bener sudah mau selesai, very easy. Tapi di saat saya masak pas final, susah. Jadi setelah merebus water chestnuts-nya, make sure ada ice bath di samping biar bisa langsung dimasukin gitu. Ini kita rebus sampai kayak putih-putihnya agak hilang dikit. Dan aku bakal masukin ke dalam ice bath biar stop cooking proses. Udah dingin and proses masaknya udah stop juga. Dia kayak nggak boleh lengket-lengket gitu loh, kayak harus bener-bener terpisah. Udah, literally plating. Dan hooray! Ini tuh tipikal dessert yang deket banget sama lidah orang Indo, ya gak sih? Simple tapi ini Jesslyn tuh eksekusinya dengan baik, tekstur sama rasanya. Walaupun simple tetap kaya banget. Apalagi ini ya Jess, bener kata lo, nangkanya ini tuh bantu banget bikin rasanya makin unik. Wow, Jesslyn, congrats ya! Thank you. The winner of MasterChef Season 8. Gimana rasanya? Pastinya rasanya nggak nyangka bisa menang, tapi aku tahu I did it from my hard work juga, jadi kerja keras tuh nggak pernah ngehianatin hasil. Wow, ini hidangan lu pas itu ya, waktu apa grand final? Iya, set menu. Lu suka masak Thailand ya berarti ya? Iya, aku soalnya belajar di Thailand, jadi aku memang lebih pedenya di masakan Thailand. Nah, kenapa? Mungkin kan biasanya lebih kayak langsung classic Friends or something. Nah, kenapa lu pilihnya Thailand? Aku pilih Thailand karena makanan Thailand tuh sebenarnya agak mirip sama Indonesian cuisine. Rempah-rempahnya, seasoningnya tuh semua hampir mirip. Cuman bedanya ya kayak fish sauce atau lebih medok gitu rasanya. Terus jarang itu ya, bumbu halusnya jarang ditumis ya. Kalau mereka tuh bumbu halus lebih fresh. Dia langsung masak di santan gitu kan biasanya. Nah, benar. Jadi sekalian belajar Indonesian cuisine-nya sekalian di saat aku belajar Thai cuisine. Ini juga actually di Indonesia tuh kan kita bilangnya es merah delima, cuman yang membedakan itu biasa pakai bengkuang, ini pakai water chestnut. Sebenarnya teksturnya lebih menarik yang ini ya, karena dia crunchy-nya tuh lebih dapet dan juga aromanya dia lebih netral. Kalau bengkuang tuh kan dia masih ada aroma gimana gitu, jadinya harus medok. Biasa kita tambahin koko pandan dan lain-lain. Kalau ini enak banget, dia light. Pandannya yang berasa, santannya juga berasa, jadi rasanya cukup simple tapi yang penting tuh masing-masingnya tuh on point ya sih. Nah makanya ini yang bikin katanya dia menang grand final. Jadi pas grand final itu dari ronde pertama sama ronde kedua tuh aku udah lebih unggul daripada Nadia in terms of points. Tapi ternyata pas set menu ronde ketiga, appetizer sama main course aku kalah sama Nadia. Lebih unggul Nadia aja gitu. Jadi dia kejar. Dan di saat nilai dessert aku belum di-announce itu aku udah pasrah, aku udah lose hope, aku udah kayak aduh masa di-compare sama Nadia dessert gitu, karena kan memang dia jagonya di dessert. Jadi aku nggak pede sama sekali, tapi ternyata dessert aku yang buat aku menang dari Nadia ya. Yeay! Tapi you deserve it lah pastinya, karena kan bukan itu ya, kompetisinya tuh bukan dalam satu malam aja atau gimana gitu. Jadi ini udah melalui berapa episode? Kayaknya 25 ya, 25 di karantina selama berapa bulan? Di karantina 4,5 bulan. 4,5 bulan, gak boleh ketemu siapa-siapa ya gue denger ya? Gak boleh ketemu siapa-siapa, sama sekali gak boleh keluar, gak boleh ketemu siapa-siapa. Di karantina tok, benar-benar karantina. Karena COVID pandemi kayak gini dan juga kita syutingnya di saat lebaran dan puasa, jadi jedanya kayak lebih panjang. Bikin kayak gini berapa lama waktu di galeri? Kayaknya 10 menit. Oh, itu kayak pas waktu akhir-akhir udah beneran panik banget soalnya banyak banget komponennya, terus
aku juga tambahin coconut jelly pas final untuk buat lebih kompleks aja gitu sih. Terus buru-buru banget, aku rebusnya juga kayak boro-boro, jadi nggak tahu kayak hasilnya itu bakal kayak gimana. Aku juga belum taste balance-nya kayak gimana, soalnya kan kita bisa taste kurang manis atau kurang asinnya kan di saat udah jadi, udah diaduk, tapi udah nggak dimakan mungkin, ya. dan aku nggak mungkin aduk dan makan di saat itu kan, jadi kayak bener-bener by eye, cuma bisa berdoa aja enak Oke, gitu. oke. Oke, kalau gitu what's next, mungkin Nadia boleh share. Oke. Hai Jesslyn. Next sih aku beneran pengen banget ngembangin social media aku. Aku mau fokus dulu di social media. Semoga ada brands, collaboration and everything, endorse and everything. Dan aku juga pengen banget ngembangin YouTube aku. Aku mau buat YouTube aku lebih interaktif, kayak bukan hanya video-video masak tutorial atau resep. Aku bakal juga tambahin kayak my daily life, my vlogs, cooking competition with the people I'm close with, kayak yang orang terdekat aku, mungkin cooking competition dengan mamaku contoh, dan Jadi akan bikin games. yang foods and entertainment ya. Foods and entertainment, lifestyle gitu-gitu sih. Lebih ke I see. personal. That's cool. I hope you guys recook menu ini, it's very easy, dan jangan lupa tag Ci Devina dan aku kalau di recook. Thank you Jesslyn for coming. so much. Ya, terima kasih dan sekali lagi selamat, congratulations. Thank you so much. It's Semoga an honor sukses selalu, sehat selalu dan semangat selalu. Thank Oke, you, Ci. thank you. Thank you so much for watching. Jangan lupa recook ya, very easy. Jesslyn. Oh my god. Oke, thank you for coming dan Oh ini my ada kenang-kenangan dari Tefal dan semoga mungkin siapa tahu Tefal bisa collab juga with Jesslyn. Ya, Tefal hit me up ya. Ini Thank ada you air so much. fryer Oh my God. sama ini pen yang tadi dipakai ya. It's a Wow. very nice pen. Thank you, Ci. Oh Dia my kayak god. tebel gitu. Kayak gitu kok. Jadi kayak TV shopping kita ya. Oh my god, legit banget. Thank you so much, Ci. Sama ada kenang-kenangan juga. Oh my For you. god, thank you, Ci. Ini aku bener-bener baca banget sih pas kompetisi. Ini udah punya berarti? Udah punya ini. Oh, oke, I see. Thank you, tapi nggak apa-apa. Oh my Jadi punya god. 2 sekarang. Thank you so much, Ci. Aku beneran, oh my god, I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Oke, kalau gitu jangan lupa juga untuk follow Jesslyn di mana? Instagram, TikTok, YouTube, Hit dan me up. lain-lain. Oke. Hit me up. Ya. Thank you so much, guys. Ya, for watching. jangan lupa juga untuk recook, cukup mudah dan juga enak dan bisa menjadi kegiatan juga selama kita di rumah aja pastinya ya. Very Semoga semuanya juga sehat selalu. Like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video. Thank you. Thank you, Bye. Jesslyn. Thank you so much, Ci. Thank you.